هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Samira dengan NPM 20111000313. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi tumbuhan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, MPDI. Pada materi ini yang menjadi kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkannya dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur jaringan. Sedangkan untuk indikator pembelajaran pada materi ini yaitu mengidentifikasi berbagai jaringan pada tumbuhan, menyebutkan struktur dan fungsi berbagai jaringan tumbuhan, menggambar struktur akar, batang, dan daun, serta membandingkan struktur akar, batang, dan daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Apa itu anatomi tumbuhan? Anatomi tumbuhan atau fitoanatomi merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari komponen dan struktur internal atau bagian dalam dari tumbuhan. Sebelumnya, Anda harus tahu apa sih jaringan itu? Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Terdapat 5 macam jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pengakut, serta jaringan pelindung. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Berdasarkan lokasinya terdapat 3 macam, yaitu meristem apikal, berada pada ujung akar dan ujung daun. Meristem lateral, berada pada kambium pembuluh dan kambium gambus, sedangkan meristem interkalar berada pada pangkal ruas batang. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong yaitu jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Terdapat 2 macam jaringan penyokong, yaitu kolenkim yang terdiri dari sel-sel hidup dengan bagian sudut dindingnya yang mengalami penebalan selulosa, dan sklerenkim yang tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh dindingnya mengalami penebalan. Jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman seperti batang, akar, dan daun. Jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesofil atau palisade dan spons, di mana banyak mengandung kloroplasma. Jaringan pada daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang berada di dalam tumbuhan, terdiri dari xilem dan floem. Jaringan pelindung. Jaringan ini disebut juga epidermis, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup saluran permukaan dengan rapat. Selain itu, epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air atau kutikula.
Struktur anatomi akar, batang, dan daun. Struktur anatomi akar yang terdiri dari rambut akar, epidermis, korteks, endodermis, pembuluh phloem, dan pembuluh xilem. Struktur anatomi batang terdiri dari epidermis, korteks, cambium, pembuluh phloem, pembuluh xilem, dan ampulur. Sedangkan untuk struktur anatomi daun terdiri dari epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons, selubung sel, pembuluh xilem, pembuluh phloem, epidermis bawah, dan stomata. Perbandingan struktur anatomi akar, batang, dan daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tumbuhan monokotil dan dikotil dan bagaimana ciri-ciri dari keduanya. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu dengan memiliki ciri-ciri memiliki akar serabut, bertulang daun sejajar, dan bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2 dengan memiliki ciri-ciri sistem akar tunggal, bertulang daun menyirip, dan bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya. Perbandingan struktur anatomi akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada struktur akar tanaman dikotil, yang pertama tersusun dari akar tunggal. Kedua, empulur sempit atau tidak memiliki empulur pada pusat akar. Ketiga, xilem berada di dalam sedangkan phloem berada di luar. Keempat, memiliki cambium. Kelima, peristikel terdiri dari satu lapis sel. Keenam, peristikel membentuk cabang meristem sekunder. Contohnya cambium dan cambium gabus. Sedangkan pada struktur akar tanaman monokotil, yang pertama, jenis akar serabut. Kedua, batas ujung akar dan kelipatannya jelas. Ketiga, xilem dan phloem letaknya berselang-seling. Keempat, empulurnya luar pada pusat akar. Kelima, tidak memiliki cambium. Keenam, peristikel terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal yang hanya membentuk akar. Perbandingan struktur anatomi batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada struktur batang tanaman dikotil, yang pertama, batang bercabang. Kedua, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran. Ketiga, punya cambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar. Keempat, tidak punya meristem interkalar. Kelima, jari-jari empulurnya berupa deretan patenkim di antara berkas pengangkutnya. Keenam, dapat dibedakan antara korteks dan empulur. Sedangkan pada struktur batang tanaman monokotil, yang pertama, batang tidak bercabang. Kedua, pembuluh angkut tidak teratur atau tersebar. Ketiga, tidak mempunyai cambium vaskuler. Keempat, tidak mempunyai meristem interkalar. Kelima, jari-jari empulurnya berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Keenam, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulurnya. Perbandingan struktur anatomi daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada struktur daun tanaman dikotil, yang pertama, pertulangan daun menyirip. Kedua, mesofil letaknya terjadi antara epidermis atas dan bawah dan berdiferensiasi. Ketiga, jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau spons tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur dan berdinding tipis. Keempat, jaringan pengangkut berupa tulang daun yang terletak pada helai daun punya satu ibu tulang dan cabang-cabang berbentuk jala. Sedangkan pada struktur daun tanaman monokotil, yang pertama, pertulangan daun sejajar. Kedua, mesofil terletak pada cekungan di antara urat daun dan yang tidak terdiferensiasi
jadi jaringan tiang berbentuk seragam. Ketiga, jaringan pengangkut membentuk tulang daun yang letaknya sejajar sumbu daun dan dihubungkan